Baik, terima kasih Bu Is dan Ibu Bapak dan adik-adik semua yang saya hormati. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Bu Ismaini bahwa SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, itu sama tahun 2002 namanya SNMPTN. Jadi artinya memang diperuntukkan untuk adik-adik yang berprestasi, termasuk sekolahnya yang berprestasi, sehingga termasuk, mohon maaf, kalau masih ada sekolah-sekolah yang tidak sampai finalisasi, itu ya bukan sekolah yang unggul, kira-kira seperti itu, sehingga tidak termasuk yang SNBP ini, kira-kira gitu. Kalau adik-adik sekali lagi sekolahnya sudah mengisi profil sekolahnya, sudah mengisikan PTSS, kemudian sampai final. Nah, kalau adik-adik nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat itu akan mendaftar jalur SNBP ini, intinya yang diizinkan itu adik-adik yang masih duduk di kelas 12. Itu pertama. Artinya tidak mungkin yang lulusan tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu akan mendaftar jalur SNBP, itu nggak mungkin. Kemudian yang kedua, saya kira ini semua semoga sudah memiliki gitu ya, harus memiliki akun SNPNB. Dan ini alhamdulillah yang punya akun itu sudah 1,3 juta. Jadi sudah sangat banyak. Kemudian yang sudah permanen ya itu sekali lagi kurang lebih 1,2 juta. Jadi artinya adik-adik yang belum melakukan permanen akunnya itu tolong segera sebelum mendaftar jalur SNBP kan itu. Jadi setelah memiliki akun SNPNB ya dan sekali lagi kita beri waktu paling lambat tanggal 15 Februari pas penutupan pendaftaran SNPNB itu adik-adik sekali lagi batas akhir permanen akun SNPNB. Kemudian yang jelas adik-adik yang boleh mendaftar SNBP ini adalah salah satu siswa yang dinyatakan oleh sekolahnya itu eligible. Jadi apakah akreditasinya A, B, atau C itu ada di dalamnya. Artinya termasuk adik-adik yang dianggap unggul, kira-kira gitu, memiliki prestasi rapot mulai semester 1 sampai semester 5, kira-kira seperti itu. Ya, nilainya harus lengkap ya, kira-kira gitu. Nah, kemudian setelah itu yang penting lagi adalah adik-adik itu nantinya kalau nanti mulai pukul 15 tadi sudah diingatkan oleh BIS ya cepat tapi tidak rebutan gitu ya kira-kira gambarannya itu adik-adik nanti itu memang diizinkan untuk mendaftar. Setiap siswa itu boleh memilih 2 program studi atau 1 program studi. Ya, semua ada plus minusnya tadi sudah termasuk dijelaskan oleh Pak Ketua. Nah, kalau memilih 2 program studi itu ada syaratnya. Syaratnya adalah salah satunya itu harus memilih program studi yang sekali lagi perguruan tingginya itu di provinsi yang sama dengan asal sekolahnya. Jadi misalkan adik-adik yang dari Makassar itu pilihan 1 milih ke ITS, pilihan kedua ke UGM itu nggak boleh. Nah, jadi salah satunya harus yang ada di Makassar, entah Unhas atau Unjas Negeri Makassar, kira-kira gitu. Tapi kalau adik-adik memilih hanya 1 ya program studi perguruan tinggi itu bebas, boleh mendaftar dimanapun. Nah, saya kira itu penting. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Basari, mohon maaf sekali lagi bagi sekolah-sekolah yang belum bisa menyelesaikan PDSS, waktunya sudah diberi 1 bulan dan sebagainya, kok belum. Tapi setelah kita tutup kemarin ya tanggal 9 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat
itu sekolah yang melakukan finalisasi, siswa yang eligible untuk mendaftar, ini semua sudah lebih besar, lebih banyak dibanding tahun 2022. Jadi artinya yang bisa melakukan itu sudah sangat banyak. Saya kira itu, Bu Is. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Jadi tadi memang langkah-langkah untuk pendaftaran SNBP sebetulnya sangat banyak ya, Prof. Dan itu sebagian sudah selesai, mulai dari pengumuman kuota sampai kemarin dengan pengisian PDSS, finalisasi di 9 Februari, dan sekarang saatnya adalah pendaftaran SNBP-nya sendiri yang dilakukan oleh siswa yang eligible. Nah, tadi saya mendengar di Prof. Budi bahwasanya seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Azhari, kan ini ada S1, ada S1 terapan, lalu ada diploma 3. Nah, ini sekarang agak sedikit bingung nih, Prof. ya. Karena kan seolah-olah ini kan satu kali ini harus menentukan. Sebetulnya sudah dijelaskan tadi pilihan prodinya, syaratnya juga ada. Nah, sebetulnya memperebutkan berapa kursi nih, Prof? Jadi kursi yang ada atau daya tampung PTN itu ada berapa? Kalau tadi ada 867.000, kemudian akan memperebutkan kurang lebih tadi kan seperempatnya yang bakal diterima. Nah, mungkin bisa dijelaskan kan, kritikannya itu sebetulnya ada berapa? Kemudian juga bisa dilihatkan gimana kalau mau melihat prodi-prodi yang disediakan di PTN itu. Apakah itu semuanya sebetulnya bisa dilihat secara transparan oleh calon mahasiswa Indonesia? Yang ada satu lagi, Prof, nanti mohon juga dijelaskan, di dalam prodi itu kan ada yang prodi butuh keterampilan. Sehingga syarat umum yang dikatakan adalah menggunakan portofolio. Nah, ini nanti tahunnya menggunakan portofolio, itu gimana, Prof? Jadi apakah nanti di laman itu juga bisa dilihat? Nah, bagaimana juga petunjuk teknisnya? Mungkin bisa dijelaskan, dan nanti di akhir daripada penjelasan tentang pilihan prodi, daya tampung, dan portofolio ini, Prof, mungkin sedikit ada ulasan tentang tips kiat sukses untuk mendaftar SNBP ini seperti apa? Monggo, Prof. Baik, terima kasih Bu Is. Tadi saya kira juga sudah disampaikan tahun 2023 ini SNPMB itu kan mengelola ada 76 universitas institut, kemudian ada 43 politeknik dan 18 PTKIN yang dulu namanya UIN itu, ya kan? Banyak Nah, ya, Prof. itu totalnya kalau kita bicara program studinya berapa? Ya kurang lebih 4.000. Nah, coba Anda bisa bayangkan 4.000 program studi, ya Anda bisa memilih dan termasuk lintas. Tadi sudah saya sampaikan. Sekarang ini nggak ada larangan dari jurusan apapun di SLTA akan memilih prodi apapun di perguruan tinggi. Nah, ekstrimnya yang sering saya pakai untuk contoh itu adik-adik yang dari IPS, dari jurusan bahasa, dari mungkin SMK Tata Boga, SMA mungkin juga apa namanya yang jahit menjahit itu ya, itu diizinkan untuk mendaftar di apa namanya program studi entah itu teknik sipil atau kedokteran. Tapi mohon sekali lagi adik-adik harus merdeka tapi harus bertanggung jawab. Artinya apa? Jangan sampai hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Nah, kira-kira jangan sampai dikeluarkan itu, ya, Prof. Ya, termasuk apakah saya punya kemampuan dasar untuk mengikuti proses pembelajaran di teknik sipil misalkan. Kalau saya dari jurusan IPS atau bahasa atau tata busana, tata boga kira-kira. Nah, itu yang saya maksudkan, tolong betul-betul Anda harus bertanggung jawab untuk itu. Nah, jadi ya sesuai lah kira-kira mempunyai kemampuan untuk itu. Nah, kemudian dari 4.000 program studi tadi, itu memang betul. Kan tadi ada diploma 3-nya, ada diploma 4-nya, ada S1-nya. Itu sekarang di tahun 2023 ini boleh bebas
Dalam artian begini, pil 1, oh saya milih diploma 3, misalkan permesinan, engineering atau apalah gitu ya. Kemudian pilihan keduanya di teknik sipil, UGM atau ITS, itu bolehnya boleh. Tapi sekali lagi adik-adik kan harus pertimbangkan juga bahwa pil 1, pil 2 itu ya kalau bisa berurut dari jumlah pendaftar dan yang diterima atau keketatan dan sebagainya. Itu. Kemudian tadi kalau kita bicara taruhlah ya, ini kan boleh lintas. Jadi boleh pil 1 di diploma 3, pil 2 di S1 atau kebalikannya dan sebagainya. Itu enggak masalah, silahkan saja. Nah, kemudian yang penting lagi ya adik-adik harus perhatikan itu adalah tolong adik-adik membuka webnya SNPMB, di sana semua insya Allah ada. Boleh saya bukakan Prof, biar terlihat? Ya boleh, ada 139 program studi perguruan tinggi. Tolong pilihkan ITS atau mana Bu Is? Ya, jadi ini ya Prof ya, melihatnya ya. Ya. Nah, yang paling mana mau mana Prof? Ini kan banyak sekali. Terserah yang anu jadi saja. Boleh yang melihat-lihat, boleh. Ya itu misalkan ya, UNER ada itu UNER misalkan mau izin UNER. Jadi ini bukan tidak hanya Bu Isma ini yang bisa membuka, semua adik-adik masyarakat itu bisa membuka. Ya. Saya pilih yang paling atas 11 Maret saja ya, udah Prof. sembarang aja ya, usia saja. Ya, misalnya usia yang atas sendiri ya. Baik, izin ya, siap. Ya, izin. Nah, ini adik-adik di sini tergambarkan sekali lagi bahwa di Unsiah itu ada program studi apa saja, mulai dari pendidikan dokter sampai tadi ya dokter hewan, kemudian teknik pertanian, matematik, teknik mesin, sipil dan sebagainya, sampai yang terakhir itu adalah terus ya yang terakhir adalah manajemen informatika. Jadi ada sebanyak 77 program studi, tapi sebetulnya ada diploma 4-nya, ada 1 ya akuntansi perpajakan, kemudian yang lain adalah diploma 3 kan itu ya. Kemudian yang atas-atas ini adalah program sarjana akademik. Nah, jadi sarjana, bukan sarjana terapan, yang D4 tadi sarjana terapan. Nah, kemudian yang penting di sini Ibu Bapak dan adik-adik semua, kita tadi kan bicara ini jalur SNBP kan itu. Nah, daya tampungnya itu berapa kan itu. Nah, daya tampungnya pendidikan dokter hewan ini akan menerima nanti di jalur ini 50. Kemudian kalau kita bicara tahun lalu itu kurang lebih ya berapa sebetulnya pendaftarnya. Nah ini kira-kira ada gambaran lah 1 banding berapa kira-kira begitu keketatan. Nah tolong yang pendidikan dokter Bu Is, ini biasanya paling tinggi. Pendidikan dokter ya, pendidikan dokter coba. Pendidikan dokter ini dokter gigi, kemudian ini dokter ini. Jadi sekali lagi daya tampungnya hanya 63 ya, tetapi yang daftar itu 1.219. Jadi artinya ya mungkin 1 banding 20-an lah kira-kira gitu. Berarti ini tetap 1 mengalahkan 20-an nih Prof. Iya, betul. Nah, ini sebagai gambaran dan dari 139 program studi tadi ya 139 perguruan tinggi yang terdiri dari 4.000 program studi tadi, semua adik-adik masyarakat bisa melihat ini. Jadi berapa kuotanya, daya tampungnya, berapa tahun kemarin, termasuk yang paling kanan ini sebetulnya apakah membutuhkan portofolio atau tidak. Karena ini tidak ada program studi seni dan keolahragaan, maka di Unsiah ini kelihatannya nggak ada ya Bu. Oh ini ada, yang Sendra Tasik, pendidikan Sendra Tasik, olahraga ini membutuhkan portofolio. Jadi sekali lagi adik-adik bisa melihat termasuk sampai di sini
Kalau nanti pertanyaannya adalah bagaimana membuat portofolio Sendra Tasik, nah itu nanti adik-adik bisa download bagaimana cara membuatnya, termasuk semua sudah tersedia di laman kita SNPNP. Saya kira itu Bu Iris. Prof, ini nanti kalau misalnya psikologi UNER, psikologi Unsia, USK ini ketika saya klik, ternyata di sini juga ada informasi banyak ya Prof di sini ya, sampai tahun 2018 ini ada gitu ya Prof? 5 tahun terakhir. Oke. Jadi termasuk kita sampaikan kurang lebih 5 tahun terakhir itu seperti apa. Tapi sekali lagi adik-adik, ibu bapak yang saya hormati, ini kan hanya gambaran, kan gitu. Jadi realnya itu kita tidak bisa memprediksi ya. Ini karena apa? Karena ya sangat tergantung dari animo masyarakat masuk ke prodi tujuan itu. Termasuk pertanyaannya adalah apakah yang mendaftar itu orang pinter-pinter semua dan sebagainya, itu yang persaingan dan sebagainya itu tergantung di sana. Itu. Berarti kalau ada yang mengatakan informasi di medsos itu tentang oh yang passing grade-nya nilainya sekian bisa masuk di sini dan seterusnya, itu sebetulnya gimana, Prof? Ya, ini kalau yang jalur sekali lagi SNBP itu kan ada 2 hal yang penting ya. Jadi artinya yang pertama indeks sekolahnya, dan indeks sekolah itu setiap perguruan tinggi melihat sekolah itu akan berbeda-beda ya, tergantung dari alumni SMA tersebut yang masuk ke perguruan tinggi, prestasinya dan sebagainya seperti apa dan sebagainya. Itu kemudian baru prestasi siswanya ya, itu kalau yang SNBP. Nah, kalau yang SNBT nah itu beda lagi, karena di SNBT itu basisnya adalah betul-betul hasil prestasi tes dari adik-adik. Itu. Berarti jadi kalau ya. ini mohon maaf Bu Is, kalau ditanya termasuk prediksi dan sebagainya, ini mohon maaf ya, mohon maaf. Saya, Prof. Asjari, Bu Is, nah, ini yang ikut mengelola dari tahun ke tahun itu, terus terang kami saja tidak tahu. Nah, jadi yang terjadi itu termasuk nanti misalkan yang SNBT, ya adik-adik melakukan tes, selesai gelombang 1, gelombang 2. Kemudian jawabannya kita ambil, kemudian kita analisis, kemudian kita lakukan scoring, IRT, kita bandingkan soal yang sama jawaban dari 800.000, sehingga dari situ itu baru akan muncul tingkat kesulitan, penilai berapa dan sebagainya. Sehingga kalau prediksi-prediksi yang beredar dan dilakukan itu menurut saya ya tidak benar, dan ya nggak ada yang mestinya kalau jujur itu nggak bisa melakukan, kira-kira gitu. Iya, berarti itulah sebabnya mengapa di jalur prestasi ini SNBP ini kuotanya minimum 20% ya Prof, karena ini memang menjaring mereka-mereka yang berprestasi gitu ya Prof ya. Betul. Terus kemudian Prof ini kalau dilihat memang betul-betul lengkap ya Prof. Jadi misalnya ini ada beberapa yang tadi Prof ya, PTN, akademik, PTN vokasi, PTKIN juga ada. Semuanya kalau dilihat ternyata juga, nah ini kalau PTKIN di sini ada berapa jumlahnya, ini tergantung dari yang sudah didaftarkan, seperti itu ya Prof. Isi-isi ini ternyata juga ada nih, misalnya katakanlah diisi itu ISPI Bandung, misalnya ISPI Bandung. Wah, kalau ISPI Bandung nih kelihatan sekali ya banyak portofolionya. Ada tari, kemudian seni karawitan. Ini nanti bisa dilihat di mana, Prof, petunjuk teknisnya? Itu sekali lagi adik-adik nanti pada saat melakukan pendaftaran di SNBP, di laman SNPNB itu di sana ada panduan. Panduan untuk pembuatan portofolio, sehingga nanti tinggal download saja. Adik-adik mau buat apa, apakah teater, apakah musik, apakah tari, itu nanti termasuk di sana sudah disampaikan portofolio itu terdiri dari apa saja, termasuk kalau itu berupa video maksimal
kapasitasnya berapa, ukurannya dan sebagainya itu sudah insya Allah lengkap, wis. Ibu Bapak Jadi yang terhormati. di menu unduan ini, Prof ya, sepertinya nanti yang akan muncul tentang apa saja portofolionya nih, ada Ya, informasi umum di sini dilihat, gitu ya. Berarti kalau teman-teman yang ikut portofolionya itu diminta ada, itu betul-betul harus memperhatikan pedoman yang sudah diberikan di sini. Kemudian ketika mendaftar, jangan lupa menyampaikan portofolio yang diminta sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di situ. Menarik sekali nih Prof Budi. Berarti nanti kalau Prof Budi ini gimana nih tipsnya Prof Budi untuk mendaftarnya supaya supaya sukses? Jadi artinya apakah harus nunggu sampai tengah malam atau seperti apa nih Prof Budi? Mungkin diberi tip Prof Budi. Ya, tipnya begini, mohon izin walaupun mungkin adik-adik berbeda pendapat ya. Jadi yang pertama adalah sebagai guru BK, orang tua, ataupun siapa yang mendampingi adik-adik yang mau mendaftar ke perguruan tinggi itu jangan pernah memaksakan. Ikuti passion dari anak, dari siswa mau masuk kemana. Insya Allah kalau passionnya di sana pasti prestasinya akan bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jalur SNBP. BP ini kan berarti yang berprestasi. Kalau adik-adik itu sudah masuk eligible mendaftar di SNBP, itu kan berarti sudah. Oke, Anda cek dulu. Ya, saya ini diizinkan mendaftar SNBP di PDSS kita yang di sekolah itu, saya sebetulnya urutan berapa dari yang eligible, kan itu. Kalau Anda nomor 1 dan sekolahnya bagus, wah insya Allah mau daftar apapun di perguruan tinggi manapun pasti diterima, insya Allah ya. Tapi kalau tidak, Anda harus hitung-hitung. Hitung-hitung itu dalam artian tahu diri, saya posisi di SMA saya itu seperti apa, SMA saya memiliki indeks sekolah di perguruan tinggi tujuan seperti apa, dan bisa juga terus terang dalam artian di sekolah tersebut itu taruhlah yang mendaftar SNBP ke perguruan tinggi mana siapa saja dan sebagainya, sehingga saya tahu saya itu urutan ke-9, tidak nomor 1. Nah, urutan 1 sampai 8 itu mendaftar kemana saja, kan gitu. Kalau 1 sampai 9 semua di pendidikan dokter UNER, nah itu hati-hati itu. Artinya ada kemungkinan ya tidak, gitu. Tergantung karena UNER sendiri nggak mungkin kok tidak meratakan sekolah. Kalau hanya basisnya indeks sekolah saja bisa-bisa pindah. Jadi SMA yang favorit itu pindah ke perguruan tinggi dengan prodi yang sama, kira-kira kan gitu. Sehingga kalau SNBP ini mohon sekali lagi pengertian dari masyarakat teman-teman semua, perguruan tinggi itu mempunyai kewajiban-kewajiban di Undang-Undang Sisdiknas, termasuk harus ada pemerataan, harus menerima dari keluarga kurang mampu dan sebagainya, sehingga ya akhirnya perguruan tinggi menentukan oke, yang favorit bagus saya ambil 10 saja, yang berapa itu sampai ada perhitungan perwakilan dari berapa kabupaten kota dan sebagainya. Saya kira itu, Bu Wis. Jadi menariknya tadi Prof Budi berarti ini haknya PTN itu sebetulnya juga diberi ya. Jadi artinya kalau misalnya sudah di dalam peraturan Menteri 48 itu kan 50% dari nilai rapor, 50%-nya lagi itu dimiliki oleh PTN dan PTN itu berhak memilih yang terbaik. Juga ada prestasi kan ya Prof ya, selain portofolio dan kemudian nilai rapor tadi juga ada namanya itu adalah prestasi yang bisa diunggah tadi yang disampaikan Prof Azhari di luar mungkin prestasi akademik maupun di prestasi non akademik. Berarti tadi itu sekali lagi teman-teman atau calon mahasiswa Indonesia, pesan yang sudah disampaikan oleh Prof Budi tadi, bijak-bijak kita melakukan pilihan prodinya. Oleh karena itu timang-timang dulu pukul 15
kosong-kosong memang nanti dibuka, kalau belum mantap, itu pikirkan dulu supaya kita tidak tergesa-gesa dalam memilih. Lalu pertimbangkan juga tadi kalau ada portofolio, tunggu dulu sampai portofolionya itu yang diminta apa, sehingga kemudian juga barangkali nanti yang narasumber ketiga akan menjelaskan nih apa-apa saja dokumen yang harus disiapkan, sehingga ketika nanti jam 15.00 sudah bisa. Baik, Prof. Budi, terima kasih sekali atas penjelasannya yang sangat lengkap, bahkan sampai disampaikan ya bagaimana triknya supaya bisa memilih, jangan semuanya satu rombongan, memilih satu prodi yang sama di satu PTN. Jadi ini adalah bagaimana caranya supaya kemungkinan bisa diterimanya itu lebih besar juga dengan melihat model ataupun keketatan yang ada di tahun-tahun sebelumnya, walaupun ini adalah pola baru di SNBP atau di SNPMB sekarang. Terima kasih Prof. Budi telah menjelaskan. Prof. Budi barangkali ada kegiatan, tapi dengan senang hati nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan di sesi terakhir akan kami undang kembali. Terima kasih Prof. Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.